Halo, selamat pagi anak-anakku. Salam sehat selalu. Gimana kabarnya hari ini? Semuanya sehat-sehat saja toh ya. Oke, tetap semangat ya anak-anak. Setelah kita membahas bab yang terdahulu, kita membahas tentang gerak, tentang hukum Newton ya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang energi. Nah, materi kita hari ini kita akan membahas tentang bentuk-bentuk energi, kemudian energi dan perubahannya, sumber energi, energi kinetik, energi potensial, dan hukum kekekalan energi ya. Kita akan membahas hal itu hari ini. Nah, sekarang yang pertama bentuk-bentuk energi. Langsung saja ya. Bentuk-bentuk energi itu banyak sekali. Ada energi kinetik, ada energi potensial, energi listrik, energi cahaya, energi otot, energi bunyi, banyak sekali energi ya. Nah, energi ini dapat dirubah dari satu energi ke energi yang lainnya. Contohnya di rumah kita. Di rumah kita itu ada energi listrik ya. Energi listrik bisa dirubah menjadi energi gerak, energi cahaya lampu itu ya. Energi listrik dirubah menjadi energi gerak, contohnya itu adalah kipas angin. Pada kipas angin itu ya, energi listrik dirubah menjadi energi gerak. Kemudian energi listrik dirubah menjadi energi cahaya, contohnya adalah pada lampu. Ya, seperti itu. Energi listrik dirubah menjadi energi kalor, contohnya pada setrika listrik atau alat untuk memasak itu ya, magicom seperti itu ya, memasak nasi itu ya, seperti itu. Energi listrik juga bisa dirubah menjadi energi bunyi dan lain-lain. Banyak sekali. Energi-energi itu bisa dirubah ya. Dirubah dari energi satu ke energi yang lainnya. Seperti itu. Itu bentuk-bentuk energinya. Nah, sumber energi itu ada, kita bahas menjadi dua ya. Sumber energi yang tidak dapat diperbarui dan yang dapat diperbarui. Sumber energi yang tidak dapat diperbarui itu adalah bahan bakar minyak bumi, contohnya itu ya, batu bara, gas alam, itu tidak dapat diperbarui. Gitu ya. Kemudian ada sumber energi yang dapat diperbarui, yaitu energi angin, energi air, energi pasang surut air laut, ya. Kemudian energi matahari itu adalah energi yang dapat diperbaharui. Untuk saat ini kita diupayakan untuk menggunakan energi-energi yang dapat diperbaharui dan kita meminimalisir penggunaan energi-energi yang tidak dapat diperbaharui. Contohnya BBM itu harus kita kurangi untuk saat ini. Mengapa? Karena sumber energi itu tidak dapat diperbaharui. Seperti itu ya. Oke, kita berikutnya masuk pada energi kinetik. Kita akan membahas tentang energi kinetik. Energi kinetik itu apa sih? Energi kinetik itu adalah energi yang dimiliki oleh suatu benda akibat benda itu bergerak. Jadi, energi kinetik itu adalah energi yang dimiliki oleh suatu benda akibat benda itu bergerak. Dengan konsep energi kinetik, besarnya energi kinetik bisa kita hitung dengan EK. EK itu energi kinetik sama dengan setengah mv kuadrat. Setengah dikalikan dengan massa dikalikan dengan kecepatan yang dikuadratkan. Sesuai dengan definisi tadi ya, energi kinetik itu energi yang dimiliki oleh suatu benda akibat benda itu bergerak. Nah, semakin cepat pergerakannya atau gerakan suatu benda itu, maka energi kinetiknya semakin besar. Contohnya, kalian misalkan kita bisa mencobanya ya. Kalian dilempar dengan misalkan bola pingpong gitu ya, bola pingpong. Dilempar pelan-pelan gitu ya. Pasti tidak akan merasa sakit. Berbeda dengan kita dilempar dengan bola pingpong dengan kecepatan yang tinggi, dilempar dengan kecepatan tinggi, bus gitu ya. Nah, kita akan lebih merasakan sakit dengan yang kecepatan tinggi itu tadi. Mengapa? Karena EK-nya, energi kinetik yang kita terima, itu lebih besar. V-nya dikuadratkan, kecepatannya dikuadratkan. Contoh, sebuah mobil bermasa 500 kg bergerak dengan kecepatan 5 meter per second.
Berapakah besar energi kinetik benda tersebut? Diketahui M-nya, masanya itu 500 kg. V-nya, kecepatannya itu 5 meter per second. Yang ditanyakan energi kinetik. Energi kinetik sama dengan setengah mv kuadrat. Berarti setengah dikalikan masanya tadi 500 dikalikan dengan kecepatannya 25. Ini sudah dikuadratkan ya, V kuadratnya ya. V-nya tadi kan 5. 5 dikuadratkan sama dengan 25. Sehingga hasilnya sama dengan 6.250 Joule. Jadi besarnya energi kinetiknya itu adalah 6.250 Joule. Seperti itu. Nah, berikutnya kalian catat soal ini. Nanti kalian kerjakan di buku kalian, kemudian dikumpulkan ya. Nah, soal. Ada 4 soal. Kalian catat dulu ini. Videonya di pause, kalian catat ya. Sebuah benda bermassa 70 kg bergerak dengan kecepatan 15 meter per second. Berapakah besar energi kinetiknya? Dan seterusnya, seperti ini. Kalian catat di buku catatan, di pause dulu videonya. Ya. Kemudian kalian nanti kerjakan, dikumpulkan hari ini ya. Oke, ada 4 soal untuk energi kinetik. Oke, lanjut. Berikutnya kita membahas tentang energi potensial. Ya. Energi potensial itu adalah energi yang dimiliki oleh suatu benda karena kedudukannya. Jadi karena posisinya. Misalkan benda itu berada di atas. Energi potensial dirumuskan sebagai massa dikalikan dengan G, percepatan gravitasinya, dikalikan dengan H. H itu ketinggiannya. Besarnya energi potensial dipengaruhi oleh massa, percepatan gravitasi, dan ketinggian. Seperti yang di awal kita bahas ini, energi yang dimiliki oleh suatu benda karena kedudukannya, karena posisinya. Seperti itu. Contoh dari energi potensial adalah kita misalkan kita punya bola tenis gitu ya. Bola tenis dijatuhkan di atas kepala kita gitu ya. Kalau rendah begini mungkin nggak terasa ya terasa sedikit gitu ya. Beda kalau bola tenis itu dijatuhkan dari lantai 3 gitu ya. Kemudian mengenai kepala kita akan terasa lebih besar energi yang kita terima. Mengapa? Karena hanya ketinggiannya lebih besar. Ya. Sebuah benda, contoh soalnya ya, sebuah benda bermassa 10 kg dijatuhkan dari atas gedung setinggi 15 meter. Jika G-nya, percepatan gravitasinya 10 meter per second kuadrat, hitung besar energi potensialnya. Diketahui masanya 10 kg, hanya 15 meter, G-nya 10 meter per second kuadrat. Yang ditanyakan energi potensialnya. Energi potensialnya sama dengan mGh, massa dikalikan percepatan gravitasi dikalikan dengan ketinggiannya. Masanya 10, G-nya percepatan gravitasinya 10, sedangkan ketinggiannya 15. Sehingga besar energi potensialnya itu sama dengan 1500 Joule. Seperti itu. Gampang kan ya? Oke. Berikutnya sama seperti energi kinetik tadi, kalian catat di buku catatan kalian soalnya, kemudian kalian kerjakan. Dikumpulkan hari ini ya anak-anak ya. Ada 3 soal saja. Berarti totalnya ada 7 soal. Energi kinetiknya 4, energi potensialnya 3. Sebuah gelas bermassa 0,5 kg terjatuh dari atas meja setinggi 1,2 meter. Hitung besar energi potensialnya. Tinggal mengalihkan saja ya. Kalau di sini tidak dituliskan G-nya, G-nya boleh kalian pakai 10 meter per second kuadrat. Atau kalau mau pakai 9,8 meter per second kuadrat, boleh, bebas ya. Seperti itu. Oke, kalian pause dulu, kalian tulis soalnya, kemudian kalian kerjakan. Ya, nanti kalian kerjakan. Oke, berikutnya hukum kekalahan energi. Energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan, tetapi bisa dirubah ke dalam bentuk energi lain. Itu adalah hukum kekalahan energi. Ya, Pak Yudin ulangi lagi, hukum kekalahan energi itu adalah energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan, tetapi bisa dirubah ke dalam bentuk energi lain, seperti tadi energi listrik menjadi energi cahaya dan yang lain-lain. Nah, energi mekanik itu adalah hasil penjumlahan energi kinetik dan energi potensial. Yang dimaksud dengan energi mekanik itu adalah
besarnya energi kinetik ditambah dengan energi potensial. EM sama dengan EK ditambah EP. Seperti itu. Itu adalah energi mekanik. Jadi ada dua energi, yaitu energi kinetik dan energi potensial. Jika energi kinetik ditambah dengan energi potensial, itu kita sebut sebagai energi mekanik. Seperti itu ya. Oke, baik anak-anak, untuk pembelajaran hari ini sampai di sini dulu. Kalian kerjakan tugasnya tadi, ada 7 soal, kalian kumpulkan hari ini juga. Gitu ya. Apabila ada pertanyaan seperti biasa, kalian bisa menanyakan melalui WA biar cepat langsung saya jawab. Seperti itu ya. Anak-anak, demikian pembelajaran hari ini. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Oke, sampai jumpa minggu depan. Tuhan memberkati. Amin.